Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 4,92% dengan total market cap mencapai 1,74 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat ternyata supportnya tembus ya. Bitcoin kembali ke angka 38.900-an ya, di bawah dari 40.000. Itu penurunan sebesar 5,97%. Untuk Ethereum ya, sekarang di 2.600-an dengan penurunan sebesar 4,05%. BNB di 372 dengan penurunan 5,2-an, ya berarti sekitar antara 4 atau 5%-an. Nah, untuk XRP dia turunnya lebih sedikit, 1,72. Dan Luna, akhirnya Luna koreksi lumayan ya, 11,32%. Dan seterusnya ya. Jadi tentunya ini sangat dipengaruhi dengan close daily Bitcoin ya. Kita bisa lihat sebentar lagi, dia lagi loading dulu ya. Oke, nah kita bisa lihat untuk Bitcoin close daily-nya di bawah dari MA20 dan MA50. Jadi kalau seperti ini sudah kita bilang di DCWT kita sebelumnya ya. Inverted head and shoulders akan jadi invalid apabila dua support ini ketembus. Dan akhirnya ketembus, ya sudah, berarti invalid ya. Nah, sekarang tentunya yang harus kita perhatikan adalah apakah dia akan tetap hold di sini atau tidak. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya dan juga kita akan masuk juga ke pembahasan launch pool nanti di belakang. Oke, dan kita masuk ke berita pertama kita. Ya, ternyata cryptocurrency tidak bisa menjadi jalan keluar bagi Rusia untuk bisa menghindari sanksi dari negara-negara barat. Ya, kita langsung masuk ke beritanya. Jadi ternyata ada beberapa politician yang cukup concern di Amerika Serikat ya. Yang pertama ada Janet Yellen, yaitu adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, dan Hillary Clinton yang dulunya pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Tetapi kita tahu bahwa pada faktanya supply dari cryptocurrency ini tidak cukup untuk bisa membail out ekonomi Rusia yang luar biasa raksasa ya. Jadi andaikan sampai mereka bisa 100% pakai kripto pun, ya nggak akan cukup besar secara supply-nya. Dan selain dari itu kita tahu juga sudah diberlakukan sanction oleh ya beberapa exchanger besar di dunia ya, seperti Coinbase, lalu Kraken dan juga Binance, di mana mereka mengikuti sanction yang diberikan oleh negara-negara barat, tetapi hanya untuk orang-orang yang masuk ke list saja gitu ya. Nah, ini juga dikatakan oleh David Carlyle, yaitu adalah Director of Policy and Regulatory Affairs di Elliptic. Dia mengatakan ini ya, it's critical to keep in mind that even when nefarious actors attempts to use crypto, law enforcement can trace this activity owing to its transparency, and crypto businesses can be used as a solution, such as blockchain analytics, to comply with sanctions requirement. Intinya apa? Intinya cryptocurrency ini apabila mau dilakukan atau mau dipakai oleh orang-orang atau bad actors lah gitu kesannya ya. Nah, ini akan jadi buruk bagi mereka. Karena kenapa? Banyak yang nggak ngerti bahwa sebenarnya blockchain itu anonymous, yes. Tetapi semua transaksi lu akan tercatat dan transparan. Nah, maka dari itu kalau ada orang gitu kesan dia ingin ya menggunakan Bitcoin ini untuk mencuci uang dan lain-lain, itu nggak terlalu efektif. Karena apa? Ya lu akan ketris gitu ujung-ujungnya. Ya, dan selain dari itu juga apa? Crypto businesses juga bisa menggunakan blockchain analytics untuk bisa tetap ikutan sanction requirement mereka seperti yang dilakukan oleh Binance, Coinbase, dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya berita mengenai launch pool dari Bybit ya. Tapi uniknya berita pada hari ini tuh bisa dibilang masih early ya, karena si program di launch pool yang spesifik ini belum keluar. Tepatnya nanti kita akan bisa lihat dia akan launchnya itu pada tanggal 8 Maret ya, alias masih 5 hari ke depan. Tapi ya kita mendapatkan dulu early news nih dari Bybitnya langsung ya. Dimana sound ini adalah sebuah game MMORPG Metaverse ya. Dan yang uniknya apa di sini ya, dengan lo menggunakan launch pool ya cenderung resikonya lebih kecil ya, karena ya lo tinggal menggunakan aset lo yang ada di Bybit gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih timelinenya seperti apa ya. Untuk timelinenya kita bisa lihat warm up itu sebenarnya dari kemarin. Nah, untuk pada tanggal 8-nya baru akan official launch. Nah, ini selama 7 hari kita bisa mengikuti launch pool. Nah, untuk launch pool ini tentunya akan berlangsung ya sama seperti di sini ya, 7 hari. Dan juga nanti pada tanggal 11-nya akan ada pair USDT dengan SON. SON itu adalah si native tokennya dari si Sony ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya.
Dan seperti yang tadi gue bilang ya, ini lebih ke fantasy style 3D MMORPG, di mana bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya. Buat lo yang tertarik dan mungkin lo pengen lihat-lihat dulu seperti apa sih kurang lebih projectnya, boleh cek di sony.io. Nah, lo bisa cek kurang lebih seperti apa. Kalau lo tertarik, bisa saja tinggal mengikuti launch poll. Nah, tentunya di bawah ada seperti biasa link Bybit kita yang bisa lo pakai untuk mengikuti launch poll tersebut. Oke, dan kita masuk lagi ke chart. Nah, untuk sekarang sayangnya Bitcoin menjalankan skenario ketiga, ya skenario yang bearish yang kemarin kita sudah bahas. Jadi, ya kalau buat yang bullishnya kalian tahu ya, inverted head and shoulders, retest lagi sini dan tembus. Sayangnya tidak ya, MA20 dan 50-nya langsung dilibas ya. Nah, tapi seperti yang kita sudah bahas juga, kalau ada kata tembus seperti ini, PR dia apa nih? PR dia yang pertama adalah jangan sampai dia close daily di bawah dari 37.000. Kenapa? Karena kita lihat kalau sampai dia close di bawah dari 37.000, dia artinya break struktur yang sudah kemarin dipertahankan pada tanggal 21 Februari ya, di mana dia waktu itu kapitulasi ya di daerah yang sama juga lagi menyeramkannya ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan close di bawah dari 37 atau tidak. Kalau ketahan oleh 37, that's good. Masih ada peluang bisa lanjut lagi. Nah, kalau sampai 37 ketembus, siap-siap. Kemungkinan dia akan retest lagi daerah 35.000. Gitu. Itu untuk yang lebih makronya. Nah, untuk yang lebih zoom in-nya ini di 4 hourly chart nih ya, kita lihat. Untuk di 4 hourly chart, kita bisa lihat dia sekarang sudah ketembus di daerah 200 dan 50-nya udah ketembus ya. Nah, sekarang kalau buat dia ya untuk di 4 hourly chart-nya, kalau ingin masih melanjutkan momentum yang oke, dia jangan sampai close 4 hourly di daerah 37 ribuan. 37.500-an ya. Karena sebenarnya sekarang kalau kita ngomong secara pola di 4 hourly chart masih membuat high ya dan membuat higher high dan technically sampai sekarang masih belum membuat lower high ya. Masih ada kemungkinan dia akan membuat higher low. Nah, kalau seperti itu masih ada chance untuk Bitcoin lanjut lagi ke atas ya. Jadi untuk kalian yang mungkin lebih agresif, walaupun tipis-tipis sih bedanya ya. Yang satu bisa apa namanya di daily di 37. Kalau di sini buat yang lebih agresif ya bisa ambil posisi di daerah 37.500. Berharap dia bisa ketahan oleh struktur di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan mungkin ya nanti sore gue akan coba update lagi mengenai possibility ya dari Bitcoin apa saja yang bisa terjadi dan mempersiapkanlah mental kita ya dengan kondisi terbaik maupun terburuknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan mumpung kita baru mulai juga, sekali lagi gue ingatkan DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Yang kedua ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya. Tujuannya adalah sekali lagi untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya untuk AVAX. Nah, untuk AVAX ya bearish ya, tetap aja karena ketarik BTC tentunya. Tetapi kalau kita lihat jujurnya not that bad ya dibandingkan maksudnya ya, BTC ngedropnya menurut gua lebih parah ya. Nah, tapi apa namanya ya still masih bearish, tetapi minimal dia masih mempertahankan 75 dolar. Nah, 75 dolar ini tentunya adalah struktur ya. Jadi minimal dia belum ya, ya moga-moga sih enggak ya. Ya minimal sampai sekarang kita bisa katakan belum membuat lower low ya. Jadi strukturnya technically masih intact. Nah, tapi tentunya struktur ini bisa sangat gampang sekali hancur apabila BTC ya lanjut lagi turun ya. Jadi ya tentunya baik lagi ini kita harus lebih ke bersabar, lebih ke wait and see ya. Jadi kalau gue pribadi baik lagi untuk AVAX masuknya ke ya seperti yang tadi gue bilang, lebih ke wait and see. Tunggu sampai dia secara kuat bisa mempertahankan MA200 ya. Jadi untuk sekarang PR-nya ya baik lagi seperti kemarin ya, belum selesai. Itu adalah menembus lagi MA200 di daily yang sekarang sudah sangat basically dekat di tempat yang sama lah kurang lebih di daerah juga sama MA50. Jadi ya PR-nya dua sekalian ya, tembus 50 dan 200. Kalau bisa jangan kagok-kagok sekalian juga tembus MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Sebelum dia bisa melakukan itu, gue lebih ke wait and see dulu ya. Dan kalau untuk ngelihat dia bisa lanjut lagi jebol ke bawah atau enggak ya adalah 75 dolar. Kalau sampai dia daily close lagi di bawah 75 dolar, siap-siap bisa lagi sampai ke 69. Dan kalau sampai 69 jebol juga, siap-siap ada kemungkinan resiko AVAX bisa seperti Matic ya. Dimana kita tahu Matic jebol di daerah pada tanggal 20 Februarian dan setelah itu dia terus struggling dan membuat terus lower low dan lower high, which is itu adalah pertanda dia bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX.
Oke, mumpung tadi baru gue omongin, langsung aja kita sekalian update mengenai Matic ya. Jadi untuk Matic kita bisa lihat ya, dia sebenarnya kemarin berhasil menembus MA20. Tetapi setelah dia tembus pada tanggal 1 Maret, kita bisa lihat 2 hari dia langsung membuat spinning top. Dan kalian bisa research lagi mengenai spinning top. Spinning top itu adalah tentunya satu pola candle yang menunjukkan dia itu ada terjadi kegalauan ya, di mana dia bingung mau naik atau turun ya. Maka dari itu diputuskan turun oleh BTC ya. BTC mulai turun, langsung Matic ketarik. Tetapi ya ini sedikit mirip seperti AVAX, tapi ya rada berbedanya kalau AVAX masih bertahan di price range yang cenderung masih naik. Untuk Matic dia udah cenderung turun ya. Minimal dia nggak membuat lower low di sini ya. Ya sempat nge-wick tapi nggak membuat lower low. That's good ya. Nah, jadi tentunya PR dari Matic adalah yang pertama jangan sampai dia dipukul lagi oleh MA20. Dan yang kedua adalah jangan sampai dia mulai pecah lagi struktur. Karena kalau dia pecah lagi struktur, kita lihat apa yang terjadi pada tanggal 20 Februari. Setelah dia pecah struktur di sini ya, 20 Februari tembus, itu ya kita bisa lihat setelah itu langsung kapitulasi. Ya, dan sulit dan terus-terusan membuat lower high, dan lower high. Ya. Which is itu adalah pertanda dari ya momentum yang lebih bearish ya. Jadi untuk sekarang mungkin yang menjadi PR lebih besarnya adalah bukan 20 dulu lah. Mungkin yang lebih besar adalah jangan sampai dia pecah lagi struktur. Kalau pecah lagi struktur ya ini kembali menunjukkan bahwa momentum dari Matic sangat lemah ya. Dan kalau Matic sih gue pribadi ya kalau lu mau pasang buy limit lebih ke daerah antara MA50 di weekly atau sekalian tunggu sampai kalau dia jebol ya yang ke $1.12 di sini, which is struktur selanjutnya yang terjadi pada daerah September 2021 ya. Jadi kalau gue sih lebih ke gini, dalam 2 hari lagi lah kurang lebih kita lihat apakah dia close di bawah dari MA50. Kalau close di bawah 50 siap-siap potensi bisa sampai ke $1.12. Oke, dan Phantom lanjut lagi rontok ya. Untuk kemarin ya atau lebih tepatnya kemarin lusa dia tembus MA200 dan juga $1.95 ya. Lanjut lagi karena BTC turun, FTM ketarik nembus MA20 dan juga menembus $1.67. Ya, jadi sekarang kita bisa lihat Phantom ya secara TA not extremely good. Tetapi minimal apa? Minimal dia belum membuat lower low. Ya, itu yang masih lumayan oke-nya lah minimal ya. Nah, tentunya kita bisa lihat ya, secara struktur masih technically masih oke ya. Dia masih membuat high, higher low, higher high, dan di sini masih ada potensi dia membuat higher low. Nah, jadi tentunya PR yang paling simple untuk Phantom adalah jangan sampai daily close di bawah dari $1.58 lah, sekitar segituan. Kenapa? Karena kalau dia close di bawah sini, berarti apa? Strukturnya pecah. Apa kalau seperti itu, dia sudah membuat apa? Lower low. Kalau sudah membuat lower low, biasanya apa? Akan dilanjutkan lagi dengan lower high. Dan kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya bentuknya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Artinya kemana? Turun, ya. Jadi itu dia PR dari Phantom ya, quite simple, jangan membuat lower low. Dan kalau untuk harga, ya gua sih lebih ke ya wait and see. Ya wait and see, kalau dia pecah lagi struktur di sini, ya gua sih mendingan sekalian targetin di $1.27. Ya. Kenapa? Karena di sini adalah struktur, ya. Dan kalau kita lihat juga, semoga saja kalau sampai kena di daerah $1.27, ini menjadi pola ya double bottom. Itu buat yang optimis tentunya ya. Buat yang lebih pesimis ya, mungkin ini akan menjadi double top. Dan kalau double top ya jebol lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana pun kondisinya kurang lebih sama ya setelah dia reject oleh daerah $105 yang berkolaborasi dengan MA50 pada tanggal 2 Maret. Dia downtrend ya, dia downtrend sudah 2 hari red candle ya dan tembus MA20 ya. Kemarin lusa masih oke, masih di atas. Sekarang ya ini bisa dibilang juga karena dibantu oleh Bitcoin jadi lanjut lagi turun. Tapi kita bisa lihat jadi mulai jadi kayak common theme ya, di mana yang lain juga sama, strukturnya belum pecah ya. Itu yang berita bagus juga mengenai Solana ya. Dia nggak sampai nembus daerah $85 ya. Jadi still quite okay I guess ya. Tinggal kita lihat ke depannya apakah dalam beberapa hari ke depan BTC lanjut lagi ngambek atau enggak. Kalau dia lanjut lagi ngambek ya mau nggak mau menurut gua ya, apalagi dalam kondisi yang lemah seperti ini, Solana dan beberapa kripto lain mungkin akan membuat lower low ya. Jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan.
Jadi for now, gue pribadi lebih ke wait and see. Dan mungkin kalau lu sampai mau ini pun lebih mungkin lihat ke weekly ya. Kita bisa lihat juga di weekly, di weekly-nya kita bisa lihat bahwa dia ke reject oleh MA50 di sana. Ya, jadi not looking good, not looking good. Maka dari itu lebih baik kita bersabarlah, kita wait and see, tunggu sampai apakah dia bisa mempertahankan si struktur di sini, ya. Dan akhirnya Luna koreksi juga, ya. Jujurnya gue juga penasaran mau berapa lama dia bertahan di daerah sini, ya. Dia bertahan sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya 4 hari ya, not bad, not bad. Nah, jadi pada hari ini akhirnya atau lebih tepatnya candle kemarin dia mulai koreksi. Dan kita bisa lihat dia semakin dekat dengan target kita yang konservatif di daerah $75 lebih 11 sen. Buat yang agresif udah kena belum ya? Buat yang agresif udah kena beberapa waktu lalu ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dia akan kena $75 atau tidak ya. Kalau dari sentimen market kurang lebih sekarang kemungkinan akan bisa kena $75 ya. Jadi buat yang masih pasang buy limit di sini ya bersabarlah. Kita lihat dalam beberapa ya mungkin antara hari atau jangan-jangan jam ke depan ya. Jadi kurang lebih untuk Luna gue ulangi ya, masih sama buat kalian yang konservatif ya, bisa pasang di $75 lebih 11 sen karena masih lagi on the way ke sana kelihatannya ya. Dan semoga saja $75 ini bisa hold. Dan kalau bisa jangan kapitulasi dengan cepat, kalau bisa sideways dulu berapa hari supaya MA20-nya mendekati ya. Kalau MA20-nya mendekati berarti supportnya akan menjadi lebih kuat karena confluence ya 75 ya daerah $75 plus juga MA20 ya. Itu kurang lebih untuk yang konservatif. Dan kalau buat yang agresif, harusnya kalau kalian pasang di MA50-nya benar, udah kena nih sekarang ya. Nah, ini mungkin kalau skenario yang lebih bullishnya, jangan-jangan bisa aja cukup dari MA50 saja lanjut lagi ke atas. Bisa nggak? Bisa aja ya. Tetapi mungkin kalau ngelihat dari kondisi market yang seperti ini, BTC ya kalau BTC-nya masih gini-gini terus gitu ya, menurut gua cukup sulit kalau cuma mengandalkan 50. Jadi ya kalau gua sih tetap lebih ya udah santai aja ya, posisi buy limit gua masih di $75 lebih 11 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya BNB. Nah, untuk BNB juga sama nasibnya ya. Basically dia ya terhambat oleh MA50. Ini kalau kita lihat apa ya, kasusnya rada mirip kayak AVAX ya. AVAX dia bukan AVAX, Matic kayaknya ya, Matic. Ya, kayak Matic. Jadi dia sudah berhasil menembus satu resisten, dia bikin spinning top 2 kali dan akhirnya boom turun ya. Jadi Matic si BNB pun kurang lebih sama. Dia membuat spinning top menunjukkan kegalauan di markets dan akhirnya kegalauannya ditampar oleh BTC dan lanjut turun ke bawah ya. Jadi untuk sekarang Binance ya kita bisa lihat bahwa ya kondisinya lagi-lagi mirip seperti alts yang lain. Dia drop tapi nggak membuat lower low ya. Nah, semoga saja ya, karena dengan tren yang mirip-mirip nih alts yang lain, semoga saja para alts ini bisa tetap mempertahankan low dia yang sebelumnya ya. Karena ya baik lagi nih, lu udah nggak tahu nih gue udah ngomong berapa kali ya. Cara paling simple untuk menunjukkan nih market sekarang lagi bearish atau enggak adalah kalau dia terus membuat lower low ya, ya mau tidak mau itu dia akan bearish ya. Tentunya lebih parah lagi kalau lower low dan lower high. Ya di sini kita bisa lihat lower high sih 3 kali 1, 2, 3 ya, ini arguably deket lah ya, jadi ya anggaplah ini double top gitu ya. Berarti high-nya di sini sebelumnya dan high-nya sekarang ada di sini, artinya apa? Lower high ya, lower low technically di sini dan lower high. Jadi ya not looking good ya, apalagi kalau ditambah lagi di sini dia lower low lagi ya. Jadi sesimpel itu. Selama Binance masih belum bisa membuat higher high dan higher low, ya sulit untuk reversal ya. Jadi ya bersabarlah intinya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.